Jadi Nike dengan partner-partner mereka ini kontraknya 20 tahun. Jadi saya nggak perlu mikir lagi nyari partner, dan kalau saya udah dipastiin 20 tahun dapat duit terus, saya bisa ngasih harga bukan gratis ya, nggak mungkin gratis ya, harga lebih murah maksudnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Fadli. Hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat menarik, apalagi di kondisi ekonomi yang memang sekarang lagi naik turun, yaitu adalah adopsi agile dalam penerapan di strategi bisnis. Dan hari ini kami sudah kedatangan tamu yang istimewa, Mas Fahmi Sahban. Saya perkenalkan Mas Fahmi, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Halo semua, ini cukup menarik juga ya bisa diundang sama Mas Fadli. Thank you banget nih Mas undangannya. Nah, kebetulan perkenalkan saya Fahmi Sahban dari Bandung, dan kebetulan sekarang saya ada sebagai founder salah satu digital marketing agency namanya White yang base-nya di Bandung gitu lebih. Oke, nah mungkin boleh cerita sedikit Mas sebelum kita masuk nih ke topik yang lebih seriusnya ya. Jadi dulu niatan Mas ngebuat usahanya itu atau bisnisnya itu apa ininya ya, dorongannya gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalkan dorongan saya ngebuat digital marketing agency itu lebih ke pada awalnya saya tuh niat ngebuat studio untuk foto, karena kebetulan saya ada interest dan passion di fotografi. Oh, jadi dari dalam diri sendiri gitu? Iya, betul. Oke. Tapi ya balik lagi karena keadaan pasar waktu itu, generating marketnya adalah adanya di parent company atau tempat saya bekerja dulu di salah satu IT consultant di Bandung, dan mereka tuh kebetulan waktu itu cukup perlu partner untuk digital marketing. Akhirnya pada di sana saya ngeliat lah peluang bisnis daripada kita maksa idealisme kita kan, pakai udah pengen buat foto studio gitu, udah ada si studio fotonya, dan ternyata ada chance nih buat digital marketing, dan notabene ada juga peran visual kan jatuhnya. Betul. Kita melakukan digital marketing untuk promoting kayak gitu. Akhirnya kita shifting bisnisnya yang awalnya dari kreatif agency yang berupa studio foto ke digital marketing agency. Gitu Mas. Jadi ada perubahan gitu ya, ada pivoting gitu. Betul. Menarik. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang ya Mas ya, kan kondisi ekonomi sekarang kurang menentu ya, istilahnya, apalagi dengan adanya perang Teluk ini, perang Iran kan, harga bensin apa semua BBM semua naik gitu ya. Nah itu apakah ada pengaruh dari segi strategi bisnis Mas Fahmi sendiri? Sebenarnya itu pasti otomatis ada pengaruhnya Mas. Karena ketika kita bicara in this ekonomi ya, kalau bahasa Gen Z itu pasti kayak semacam ada penurunan daya beli yang ada gitu. Betul, dari beberapa business owner. Betul. Karena kita geraknya itu di bidang digital marketing agency, kita otomatis banyaknya B2B nih. Gitu. Jadi business to business ya. Iya, betul. Nah dari sana akhirnya kita shiftingnya adalah kita adaptasinya dengan cara kita tidak mengurangi biaya service kita, tapi kita melakukan over deliver. Wow, menarik itu. Boleh jelasin nggak itu maksudnya over deliver seperti apa? Ya, yang mana sih itu sebenarnya kita gini, misalkan kita ada satu kontrak dengan satu brand, yang mana kontraknya itu sebenarnya cuma buat dokumentasi dan produksi after movie. Betul. Nah, tapi kita bonusin nih di akhir, supaya katakanlah otomatis ketika kita bicara daya beli, si business owner pasti melihatnya mana yang paling worth it buat bisnisnya kan? Iya. Kalau dibandingin gitu ya, misalnya saya melihat bisnisnya Mas Fahmi White gitu ya dengan bisnis X misalnya, harga mungkin sama, tapi Mas Fahmi ngasih lebih gitu. Betul. Oh, ya pasti saya pilih Mas Fahmi. Dan juga salah satu strategi yang harus diimplementasi mungkin. Iya. Baik itu secara eksternalnya adalah kita memikirkan apa nih hal yang deliverables-nya itu berdampak. Contohnya, karena sekarang kan kita udah di ini ya, dunia digital. Iya, betul. Otomatis kita perlu digital presence. Makanya si after movie ini kita bungkusnya, kita bonus ini video untuk postingan Instagram. Oke. Dan sebenarnya hal ini ada tipsnya juga. Ketika ke internalnya, ini sebenarnya bisa less effort. Karena kita jatuhnya tidak melakukan take 2 kali. Iya, betul. Tapi kita hanya cukup untuk memotong aja. Dari yang long video jadi short video. Jadi sebenarnya
production cost-nya itu cuma sekali sebenarnya. Iya, betul. Oke. Jadi secara bisnis Mas Fahmi itu sebenarnya nggak rugi juga gitu ya? Betul. Oke. Dan ini yang menarik buat pemirsa sekalian ya, bahwa sebenarnya dengan strategi seperti ini, customer itu merasa senang gitu, karena diberikan sesuatu yang lebih, dan mungkin mereka nggak nyangka gitu. Betul. Oke. Nah, kira-kira kalau saya penasaran itu biasanya perubahan strategi bisnis seperti ini apakah dilakukan secara berkala atau pada saat ada kebutuhan aja? Nah, sebenarnya kalau misalkan yang kita lakukan, ini ada dua tipe, Mas. Ada yang kita lakukan secara berkala, karena otomatis ketika kita mencari klien, kita kan back to basic ya, ngelihat PMC kita gimana, terus kita nyari kliennya seperti apa, targetnya seperti apa, audiensnya gitu. Dan itu biasanya kita lakukan secara ada evaluasi bulanan secara berkala. Oh, berkalanya per bulan. Iya. Oh, lumayan reguler ya. Iya, betul. Karena kan kalau misalkan kita lihat industri kreatif, dia dinamis. Dinamis banget, sebenarnya. betul. Apalagi kalau kita bicara tentang digital marketing, tren yang harus kita ada di sosial media kayak Instagram, TikTok, ini kan per bulan ya gimana punya platform. Iya, betul. Gitu. Iya, memang harus lebih sering ya, karena sangat dinamis gitu. Betul. Dibanding misalnya dengan industri lain yang ya misalnya setiap 6 bulan gitu ya, atau 3 bulan. Nah, kalau istilah creative agency itu ya harus lebih sering ya. Iya, betul. Dan yang satu lagi adalah karena balik lagi, Mas, saya melakukan bisnisnya itu di Indonesia. Betul. Yang notabene ini otomatis banyak special case-nya. Iya. Jadi sehingga memang ada yang kedua. Jadi perubahan adaptasi ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Iya. Dan itu biasa lebih ke kita reaktif sifatnya. Iya. Oke. Indonesia seperti apa, kliennya kita dapat seperti apa, ya kita lakukan perubahan, adjustment pada saat itu juga. Gitu. Jadi ad hoc ya. Iya, betul. Nah, terus nah ini yang menariknya itu artinya bisa secara berkala dan bisa juga sesuai dengan kebutuhan atau pada saat situasi seperti saat ini misalnya gitu. Kalau misalnya saya boleh relate ya dari konsep business agility itu sendiri, memang ada beberapa hal yang saya tangkap dan sangat relate ya, sangat resonate dengan hal itu. Yang pertama ini customer centricity ya. Jadi customer centricity artinya Mas Fahmi itu fokus banget ke customer. Karena over deliver. Iya. Jadi artinya melihat apa yang bisa membuat customer itu tertarik dengan kita ya. Iya, betul. Jadi memberikan sesuatu yang mereka nggak nyangka gitu. Istilahnya kita sebutnya dengan surprise effect gitu ya. Jadi mereka terkejut. Oh, ternyata Mas Fahmi bisa ngasih. Ternyata White bisa ngasih gitu. Iya. Nah itu. Nah, tapi ini jadi salah satu yang apa ya namanya? Saya jadi penasaran ya. Misalnya saya sebagai kompetitornya Mas Fahmi, saya kan mikir kayak gini. Wah, Mas Fahmi over deliver strateginya. Saya juga ikutan dong kayak gitu. Saya juga over deliver. Nah itu gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara mengenai industri kreatif dan mengenai digital marketing agency, toh apa yang kita lakukan itu sama aja dengan kompetitor gitu. Oh, oke. Tapi walaupun secara konsepnya itu sama, tapi waktu eksekusi biasanya berbeda. Gitu. Oke. Jadi ada mekanisme yang berbeda pada saat eksekusi di lapangan. Iya, gitu. betul. Karena kan balik lagi, ketika kita nge-planning sesuatu, ya by white paper, by theoretical, by publishing, katakanlah dari update meta, ya sama gitu kan. Iya, betul. Cuma penurunannya itu biasanya berbeda-beda. Iya, betul. Kayak misalkan ke eksekusi ketika kita menyusun storyline, video gitu. Iya, betul. Terus teknik pengambilan kamera bagusnya digimanain gitu. Waktu eksekusi di lapangannya gitu sih, Mas. Iya, jadi itu akan menjadi unique selling proposition-nya Mas Fahmi gitu ya. USP-nya di situ. Jadi bukan cuma strategi, tapi lebih ke execution. Dan itulah yang mungkin yang menjadi istilahnya secret recipe-nya White gitu ya. Jadi bukan cuma dari strategi, tapi dari lebih ke arah ke eksekusi di lapangan. Nah, ada satu lagi yang saya kalau saya boleh lihat ya, yang relate dengan business agility di sini adalah inovasi. Inovasi. Jadi yang tadi Mas Fahmi bilang ya, dari segi eksekusi itu hanya bisa excellent kalau ada inovasi di dalamnya gitu.
Nah, kalau mungkin Mas Fahmi bisa share sedikit kira-kira inovasi seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan mengenai hal itu, Mas, kita bisa sebenarnya jatuhnya inovasi itu kan terlahir dari adaptability, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan pengen kayak ngelihat inovasi apa yang ditampilkan, ya kita harus set resepnya cuma satu, adaptasi tersebut. Adaptasi Iya, gitu ya. contohnya misal kayak gini. Sekarang mungkin lagi di Indonesia lagi marak nih. Orang-orang mulai shifting dari awalnya kayak semacam party malam-malam, yang mana dia party mabok kayak gitu. Sekarang Gen Z mulai shifting tuh ke arahnya sekarang tuh ada istilahnya morning party, yang non alcoholic party. Jadi beres olahraga lari atau beres yoga, pilates dan lain, dia tuh langsung ada DJ-nya gitu. Nah, makanya kita bisa adaptasinya itu kayak, oh udah, yang awalnya ada dokumentasi dunia malam, jadi kita ada dokumentasi untuk olahraga, kayak foto pas lagi lari, terus ada foto waktu katakanlah waktu yoga, waktu pilates, waktu padel kan. Itu sekarang lagi rame banget tuh padel tuh. Makanya saya ini tertarik juga, ternyata sekarang sudah berpindah, sudah shift gitu, sudah shift. Jadi dinamikanya atau trennya sudah pindah ke pagi gitu, bukan malam lagi. Nah, ini yang kalau saya lihat sebenarnya cukup inovatif ya, karena sebagai seorang kreatif agency ya, jadi banyak hal yang bisa digali gitu, tergantung dari tren yang sekarang lagi lagi in di masyarakat gitu. Nah, terus kalau saya boleh gali lebih dalam lagi dari segi tadi kan kita bicara strategi ya. Nah, sekarang kalau saya boleh gali lebih ke arah istilahnya kayak eksekusi di lapangan di bagian manpower-nya gitu, orang-orangnya gitu kan. Nah, ini kan creative agency ini kan perlu karakter tertentu orang-orangnya dan perlu habit yang tertentu gitu. Iya, betul, setuju Mas. Nah, itu seperti apa? Bisa dijelasin dikit nggak mungkin ya? Mungkin saya rasa pemirsa pasti pengen tahu ya, teman-teman pengen tahu itu seperti gimana gitu ya, indikator kesuksesan di tim itu sendiri. Kalau misalkan melihat dari kesuksesan, biasanya kita parameter cuma satu sih Mas. Karena kita balik lagi, kita customer oriented. Jadi selama customernya itu suka, ya itu berarti KPI si manpower-nya udah tercapai. Nah, tapi how to-nya, kita biasanya ketika melakukan suatu pitching, melakukan suatu pendekatan ke customer, kita biasanya ngasih dulu nih referensi, supaya customer-nya kebayang. Karena kan banyak orang, itu kayak kalau kita cuma cerita, gak kebayang kan gimana. Tapi ketika kita menampilkan suatu yang berbau visual, video, foto, pasti langsung kayak kelihatan, oh ini kayak diginiin loh Mas, orangnya. Jadi langsung kelihatan gitu. Iya, betul. Betul. Nah, biasanya kita waktu tahap awal diskusi, sebelum proyeknya jalan, kita ngasih beberapa referensi. Oh, jadi ada bayangan. Betul. Nah, jadi itu yang bakal di parameter kita sukses atau enggaknya. Dan ke manpower yang eksekusi di lapangan, biasanya karena kan cenderung kalau misalnya fotografer, desainer itu si hatinya lebih kuat ya Mas. Iya, betul. Dan kalau misalkan kita based on pendidikan, itu ada namanya pengalaman visual. Gitu. Jadi pengalaman visual. Bisa dijelasin dikit nggak? Saya jadi penasaran tuh, pengalaman visual itu maksudnya seperti apa gitu. Jadi pengalaman visual itu kayak kita semacam bagaimana kita melihat sesuatu. Misalkan sekarang lagi hujan. Untuk beberapa orang mungkin hujan tuh dianggap tenang. Gitu. Karena dia mengalami pengalaman beruntutan yang memvisualisasikan bahwasanya hujan membuat tenang. Jadi itu pengalaman dia gitu. Dan untuk beberapa orang lagi, mungkin hujan itu menakutkan karena ada petir, yang menyebabkan trauma. Jadi kayak gitu juga. Makanya untuk mempertajam pengalaman visual tersebut, biasanya saya melakukan briefing awal ke teman-teman yang bereksekusi di lapangan itu lebih ke ngasih tahu nih tren sekarang kayak gini. Foto yang diinginkan oleh klien seperti ini, teknik yang dipakai ini. Betul. Gitu. Wah, ini menarik ya. Jadi saya nggak nyangka, saya sendiri kan, saya sering lihat foto aja ya. Saya nggak pernah ngambil foto. Nggak nyangka ternyata ini disebut dengan pengalaman visual sendiri. Tapi memang masuk akal sih. Artinya kalau kita lihat secara, misalnya pengalaman saya secara pribadi, pengalaman visual saya, misalnya hujan, ya seperti kayak tadi petir kan. Karena saya sendiri waktu masih kecil memang
pernah hampir kena petir gitu. Jadi ada semacam trauma, Iya. tapi mungkin sebagian orang justru senang gitu. Oke, menarik. Nah, jadi ada pengalaman visual, terus ada contoh-contoh ini gitu ya, referensi gitu. Betul. Nah, terus kalau misalnya White ingin ekspansi timnya, misalnya mengambil tim gitu ya, atau menambah orang, nah itu kira-kira karakter seperti apa sih yang dicari gitu biasanya? Karena kita bergerak di kreatif agensi ya Mas, Iya, dan kita tuh lebih spesifiknya ke digital marketing. iya. Yang notabene sebenarnya kalau saya lihat trennya, mau itu digital marketing, mau itu marketing biasa, itu lebih fokusnya ke yang bisa storytelling Iya. gitu. That's why sebenarnya kalau misalkan kriteria yang selama ini saya cari adalah orang-orang yang bisa dia bercerita. Gitu. Yang bisa bercerita gitu. Betul. Dan yang orang-orang yang bisa melakukan kayak memvisualisasikan ceritanya juga gitu. Karena terkadang kalau misalnya kita lihat orang-orang tuh ada yang dia bisa bercerita, tapi tidak bisa mengekspresikan. Nah, itu susah juga sih, karena ibaratnya kayak saya jadi ingat tiba-tiba ya. Jadi waktu saya masih kuliah, dosen saya itu bisa menjelaskan isi buku, cuman kayak nggak ada jiwanya gitu. Iya, kayak gitu. Nah, jadi kayak nggak menarik gitu loh. Oh iya. Nah, sekarang nyambung nih ceritanya. Dan ada juga yang dia tuh bisa memvisualkan, tapi dia bisa menceritakan. Iya, betul. Kebalikannya. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau untuk dikatakanlah untuk dilatih, itu saya lebih percaya orang bisa berbicara. Pasti kalau misalnya dilatih cara mengekspresikannya, itu lebih mudah. Gitu. Iya. Dan ini kalau saya kembalikan lagi ke apa namanya ya, communication skills di organisasi ya. Biasanya communication skills seperti ini yang dicari biasanya. Terlepas ini mau creative agency, mau finance misalnya, mau financial, mau manufacturing gitu ya, itu akan communication skill itu akan penting banget buat seseorang itu naik karir gitu sebenarnya. Ya, betul Mas. Oke. Karena kalau nggak salah ada quotes juga kan, yang hard skill take you in, but soft skill take you far. Iya, betul, Ya, betul sekali. Oke. Nah, kalau misalnya ini, misalnya Mas Fahmi bisa ngasih tips nih ke dua grup of people. Jadi grup yang pertama anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda, apa yang sebagai pengusaha gitu ya Mas, apa yang bisa Mas Fahmi berikan tips ke mereka? Terus yang grup kedua ke sesama pengusaha lain gitu. Oke. Oke, mungkin kita mulai grup satu dulu deh, anak-anak muda dulu. Iya, anak-anak muda dulu. Sebenarnya gini, ini jadi obrolan yang cukup panjang juga, walaupun saya sebenarnya Gen Z juga, tapi kebanyakan orang nganggapnya saya masukin milenial Mas. Yang penting bukan baby boomer aja. Nah, tapi beberapa teman-teman saya yang milenial selalu mengeluh kayak Gen Z itu cenderung kayak semacam idealisme terlalu kuat gitu. Oke. Mungkin yang ingin saya encourage ke teman-teman anak muda yang sekarang, khususnya otomatis sekarang anak muda yang lagi banyak kerja itu Gen Z kan ya. Iya. Itu adalah jangan terlalu idealis. Jangan terlalu idealis. Ya, idealisme itu perlu. Oke. Tapi tolong di zaman sekarang kita lebih adaptif. Iya. Gitu. Dan lebih ke sadar diri. Iya. Gitu. Apa yang kita perlukan sekarang, jangan terlalu kutip ngoyo lah gitu. Iya. Karena kebanyakan sekarang banyak ngoyo kan ya Mas. Iya, betul. Gitu sih. Jadi yang ditip itu paling. Jadi mari kita lebih adaptif. Toh nanti ya universe come when you are ready. Iya, betul. Gitu. Betul. Dan kalau saya boleh tambahkan khusus untuk grup kedua ini, itu memang menarik ya karena di sini dilihat bahwa dia realistik ya, jadi realistis. Karena sebenarnya kalau saya lihat ada satu inti dari kalimat be realistic itu adalah yang seperti tadi Mas Fahmi udah bilang, itu lebih ke arah memahami batasan kita gitu. Iya. Memahami batasan kita karena dari saya secara pribadi saya melihatnya pada saat kita bisa memahami batasan kita, yang paling penting itu adalah kita tahu bahwa kita bisa sampai di sini, tapi bukan berarti kita cuma bisa sampai di sini gitu. Iya, betul. Jadi masih ada room for improvement, masih bisa ke atas gitu. Jadi artinya apa yang kita bisa dapatkan saat ini kita lakukan, namun kita jangan berhenti di situ gitu. Iya. Makanya setuju nggak? Setuju Mas. Setuju banget itu. Nah kalau gitu
Nah, sekarang untuk grup yang kedua nih, Ya, pengusaha lain nih gitu. pengusaha ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk para pengusaha, saya pengen lebih menekankan, mari kita mulai perbanyak kolaborasi gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang, zaman udah shifting ya. Bukan kompetisi lagi kita butuhkan, Iya, betul. tapi kolaborasi. Betul. Gitu. Kebanyakan kayak semacam, ya istilahnya bisnis di luar sana banyak, justru makin banyak relasi, makin banyak kolaborasi, justru di sana makin banyak potensi kita untuk jauh lebih berkembang gitu. Betul. Jadi kolaborasi ya. Dan ini menariknya tadi karena Mas Fahmi nyinggung soal kolaborasi over competition ya. Jadi bukan kompetisi tapi lebih kolaborasi gitu. Saya jadi ingat satu hal, waktu saya kuliah dulu, dosen saya pernah bilang kayak gini. Dia ngambil ke studi kasus Nike. Nike itu adalah perusahaan gede gitu ya. Namun sekarang Nike itu sangat kecil ya. Waktu itu beliau bilang Nike itu sangat ramping. Kenapa? Karena Nike itu fokus ke bagian research and development, bagian risetnya aja. Sedangkan departemen-departemen lain kayak misalnya bagian operasional, production, semuanya itu di outsource ke partner mereka. Nah, saya bertanya waktu itu, kenapa di outsource? Dia bilang ini bukan outsource biasa, ini outsource partnership. Kenapa disebut demikian? Karena mereka jangka panjang. Jadi Nike dengan partner-partner mereka ini kontraknya 20 tahun. Langsung panjang ya. Langsung panjang. Jadi ini udah bukan partner biasa gitu, benar-benar kolaborasi in action gitu. Jadi 20 tahun, karena kalau 20 tahun kan udah pasti si bagian produksi ini dijamin ada duit terus selama 20 tahun gitu. Jadi saya nggak perlu mikir lagi nyari partner, dan kalau saya udah dipastiin 20 tahun dapat duit terus, saya bisa ngasih harga bukan gratis ya, nggak mungkin gratis ya, harga lebih murah maksudnya gitu. Iya, ada best price-nya gitu. Oh iya, menarik juga, menarik. Berarti apa yang disebut sama dosen saya lebih dari 10 tahun lalu memang harus kejadian seperti itu. Betul. Oke. Kayaknya itu sangat ini ya. Dari konteks tadi itu cukup menarik ya dari diskusi kita, dan saya sendiri melihat beberapa benang merah aplikasi business agility dari segi strategi, dari segi eksekusi, bahkan dari segi hiring orang-orangnya gitu ya. Jadi adaptif gitu. Oke, kayaknya itu aja mungkin ya dari kami. Terima kasih banyak Mas Fahmi sudah datang dan sambil diskusi ya, sharing insights-nya, sharing pengalaman. It's very very useful, very helpful. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan banyak informasi, insights, dan silahkan komentar di video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.